Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang komputer forensik yang beranggotakan 8 anak. Yang pertama adalah Muhammad Azidan Nizarullah dengan NIM 175. Kemudian ada Rahma Setiarini dengan NIM 179. Kemudian yang ketiga Nafiatuz Zulfa dengan NIM 194. Kemudian Niki Rahma Setianingrum dengan NIM 200. Kemudian ada Afida Rahma dengan NIM 207. Kemudian Levia Damayanti dengan NIM 211. Kemudian Nuril Fauzianingsi dengan NIM 217. Kemudian yang terakhir adalah Sinta Cahyani Putri dengan NIM 252. Pengertian komputer forensik. Komputer forensik merupakan penerapan teknik-teknik analitis dan investigatif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi atau preserve bukti atau informasi digital. Proses hukum yang mengisyaratkan adanya tindak pidana, sengketa perdata, dan hukum administratif. Meskipun lingkup yang populer adalah tindak pidana yang dikenal sebagai cybercrime. Di antaranya yaitu yang pertama, penyalahgunaan dan penipuan melalui internet. Yang kedua, pemerasan. Yang ketiga, pengungkapan rahasia perusahaan. Yang keempat, kegiatan mata-mata industri atau industrial espionage. Yang kelima, penyimpanan informasi berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Langkah utama dalam komputer forensik yaitu yang pertama, imaging. Secara sederhana, suatu alat dihubungkan ke salah satu communication port atau biasanya parallel port atau ACSI port, dan alat ini akan merekam seluruh data yang ada pada electronic storage media, seperti hard disk, dalam komputer secara lengkap, tidak kurang tidak lebih. Yang kedua, processing. Sesudah mendapat bayangan cermin dari data aslinya, citra atau image ini harus diolah untuk memulihkan file yang terlanjur dihapus atau yang ditulis kembali dengan current file. Yang ketiga, analyzing. Pada langkah ketiga ini memerlukan keahliannya, kreativitasnya, dan penerapan gagasan orisinal. Komputer forensik spesialis akan bekerja dengan kehati-hatian profesional untuk memastikan 1. Tidak ada kemungkinan bukti menjadi rusak, dihancurkan, atau tidak lagi murni karena prosedur yang digunakan dalam investigasi. 2. Tidak ada kemungkinan masuknya atau dimasukkannya komputer virus sejak kedatangan penyidik. 3. Semua bukti yang diperoleh ditangani sedemikian rupa sehingga terlindung dari kerusakan mekanis dan kerusakan elektromagnetik dan lain-lain. Secara lebih spesifik, komputer forensik spesialis menentukan bukti yang mungkin terkandung dalam sistem komputer dan berupaya untuk mendapatkannya dengan 1. Melindungi seluruh sistem komputer yang menjadi subjek pemeriksaan forensiknya dari segala perubahan, perusakan, kerusakan, korupsi data, atau kemasukan dan pemasukan virus. 2. Menemukan semua files yang terdiri atas files yang terlihat di monitor, files yang sudah di-delete tetapi masih ada, files yang tersembunyi atau hidden files, files yang dilindungi dengan password, dan file yang dilindungi dengan sandi atau encrypt files. Yang dapat memanfaatkan bukti forensik komputer umumnya sama dengan pemakai jasa akuntansi forensik. 1. Para penyidik atau dalam upaya penggeledahan dan penyitaan dan penuntutan umum dalam kasus pidana. 2. Litigasi dalam kasus perdata. 3. Perusahaan asuransi yang berusaha menghentikan klaim karena adanya unsur fraud, dan lain-lain. Spesifikasi dari disk imaging tool. Peralatan komputer forensik yang canggih, akurat, dan andal mutlak diperlukan dalam menginvestigasi kejahatan yang melibatkan komputer. Di Amerika Serikat, NIST atau The National Institute of Standards and Technology mengatur dan memberikan petunjuk yang memberikan keyakinan terhadap perangkat lunak yang digunakan dalam investigasi forensik. NIST ini menyiapkan penegak hukum dengan segala wewenang untuk menentukan apakah perangkat lunak yang dirancang memang boleh diterapkan untuk tujuan yang ditetapkan. Persyaratan yang wajib dipenuhi atau mandatory requirements. Yang pertama, DIT tidak boleh mengubah objek aslinya.
Kalau tidak ada kesalahan atau error dalam mengakses objek aslinya, maka DIT akan menghasilkan bitstream duplicate atau bitstream image dari aslinya. Kalau kesalahan input atau output, DIT akan membuat daftar log dari semua kesalahan input atau output dalam bentuk yang dapat diakses dan dibaca, termasuk jenis dan lokasi kesalahan. Cloning atas data dalam ponsel. Alat untuk mengklon data dalam telepon seluler dipakai untuk mengambil ekstrak atau data seperti daftar nomor telepon, phone book, citra, atau image berupa gambar dan video. Pesan-pesan text message, daftar telepon masuk dan keluar, dan informasi mengenai identitas tersebut, IMEI, International Mobile Equipment Identification, atas ESN Electronic Serial Number. Mengenal bukti digital. Komputer dan media digital semakin sering dimanfaatkan dalam kegiatan melawan hukum. Ia bisa menjadi alat atau sarana kejahatan atau misalnya penggunaan telepon seluler untuk memeras hasil kejahatan, misalnya informasi digital hasil curian, dan sebagai sarana penyimpanan informasi mengenai kejahatan. Di samping komputer yang menyiapkan data dan informasi digital, ada beberapa peralatan elektronis yang kita gunakan sehari-hari yang juga menyimpan informasi digital, yaitu yang pertama, telepon nirkabel atau wireless telepon. Yang kedua, alat penyeranta atau electronic paging device. Yang ketiga, ada mesin fax. Yang keempat, kartu cerdas. Perspektif hukum dari bukti digital. Penanganan perangkat keras dan lunak, penyidikan yang diarahkan kepada perangkat keras secara konseptual tidaklah sulit, seperti halnya pemeriksaan terhadap senjata yang dipakai dalam kejahatan. Perangkat keras merupakan benda berwujud. Benda-benda menggunakan ruang dan dapat dipindahkan dengan cara yang kita kenal secara tradisional. Penyelidikan terhadap data, informasi, dan perangkat lunak lebih rumit dari pemeriksaan perangkat keras. Jenis pemeriksaan dibedakan antara lain, yaitu pertama, pemeriksaan di mana informasi yang dicari ada pada komputer, di mana pemeriksaan itu dilakukan. Yang kedua, dengan pemeriksaan atas informasi yang disimpan offsite di tempat lain di mana komputer digunakan untuk mengakses data. Informasi hasil kejahatan. Informasi hasil kejahatan bisa berupa penggandaan perangkat lunak dengan pelanggaran hak cipta atau harta kekayaan intelektual, dan pencurian informasi perusahaan atau negara yang dirahasiakan. Karena itu, teori dan praktik yang berlaku untuk penyitaan benda berwujud lazimnya juga berlaku untuk informasi yang merupakan hasil kejahatan. Informasi sebagai instrumen kejahatan. Dalam hal tertentu, informasi dapat digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan kejahatan. Misalnya perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membuka kode atau password, atau untuk memperoleh daftar nomor kartu kredit yang hilang dicuri. Apabila secara wajar, informasi tersebut patut diduga telah atau dapat digunakan sebagai instrumen kejahatan, penyidik boleh atau dapat menyitanya. Informasi sebagai bukti kejahatan. Secara umum di Amerika Serikat, informasi sebagai instrumen kejahatan. Sementara itu, informasi sekedar sebagai bukti diperlakukan sebagai tidak dapat disita. Dengan perkembangan ini, pengakuan bahwa dokumen dan informasi lain yang mengaitkan perbuatan tersangka dengan kejahatannya umumnya harus dilihat sebagai bukti kejahatan dan bukan instrumen kejahatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.